Halo saudara-saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah dengan tema Damai Sejahtera Untukmu. Kali ini kita membahas tentang bagaimana damai sejahtera Allah itu ada dengan cara memilih yang terutama dalam kehidupan. Keadaan hidup tak selalu seperti yang diharapkan. Tak bisa kita atur selalu senang. Tak bisa juga selalu mulus dan berhasil. Namun, setiap kita memiliki pilihan untuk memulai setiap hari dan menjalaninya. Kita dapat tetap memilih. Memilih untuk berpengharapan, optimis, antusias, atau putus asa dan mengeluh. Dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan sederhana seperti makan apa, mau kemana setelah pulang kerja, mau jalan-jalan atau beristirahat saja, atau mau pakai baju warna apa, setelan seperti apa. Pilihan-pilihan yang sederhana sampai dengan pilihan-pilihan yang lebih rumit, di mana kita mesti menetapkan skala ukur yang utama dan terutama, karena menentukan jalan hidup kita, menentukan kedamaian kita. Saudara-saudara, kita bisa memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita bila kita kemudian mampu untuk menetapkan apa yang terutama dalam kehidupan kita, memilih melakukannya. Berbicara tentang memilih dalam hidup, maka kita mesti membahasnya dengan melihat dari mana keputusan-keputusan untuk memilih berasal. Hans Walter Wolff menulis tentang bagaimana penulis Perjanjian Lama memahami kepribadian manusia. Mereka membedakan manusia atas 3 hal dalam diri manusia: tubuh atau daging, roh, dan kemudian jiwa. Kita akan membahas lebih dalam tentang jiwa. Jiwa yang ada pada diri manusia penuh dengan kebutuhan. Secara positif bisa dikatakan bahwa jiwa yang penuh dengan keinginan tak terbatas menjadi energi, mendorong, menghasilkan perubahan dan juga kemajuan dalam kehidupan pribadi, bahkan umat manusia. Secara positif juga keinginan manusia yang tidak terbatas selaras dengan kemampuan Allah yang tidak terbatas untuk memberikan kepada manusia. Namun saudara-saudara, masalahnya adalah jiwa yang telah jatuh dalam dosa mengubah keinginan dan pilihan yang mestinya tertuju pada Allah menjadi melenceng dan tak tertuju pada Allah. Seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan dari bangun pagi hari sampai dengan kita beristirahat. Seperti ini, jalan sama beta, nikah sama orang lain. Ini pun pilihan. Saudara-saudara, berbicara kembali tentang apa yang tadi kita bahas, bahwa pilihan-pilihan ditentukan oleh apa yang berada pada jiwa kita yang dipenuhi dengan keinginan. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka jiwa manusia yang dipenuhi dengan keinginan yang tidak terbatas itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang terkadang melenceng daripada apa yang Tuhan kehendaki, membawa manusia memberi fokus dan tekanan pada hal yang salah, mendorong kita memusatkan diri, perhatian, energi, dan seluruh upaya pada hal yang melenceng daripada apa yang Allah kehendaki. Dan bila ada dalam hidup kita yang menjadi terutama karena keinginan membuat pilihan kita melenceng keluar daripada apa yang Allah kehendaki, maka inilah yang dalam Perjanjian Lama seringkali dibilang dewa, ilah, atau berhala dalam hidup. Apabila ada yang menjadi yang terutama dalam hidup yang merupakan pilihan kita selain daripada Allah. Sesuatu yang menjadi pusat kehidupan kita selain Allah adalah berhala, yang selalu mendorong kita, tidak pernah puas, tidak pernah cukup, membelenggu kita, bahkan menghancurkan kita.
Cerita rakyat dari Riau menuturkan tentang seorang nelayan. Seorang nelayan naik ke perahu tengah laut hendak menangkap ikan. Seharian dia melempar jaringnya, tetapi tidak mendapatkan seekor ikan pun. Akhirnya ia pulang dengan tangan kosong. Pas mau dia mendayung untuk pulang, tiba-tiba dia mendapati ada kawat yang tersangkut di perahunya. Ternyata itu kawat emas. Maka ia pun menarik kawat itu. Dia menarik kawat itu, dan kemudian dia terus menarik dan menarik. Dia mendapatkan emas yang banyak. Tetapi dia tidak puas. Dia terus menarik kawat emas itu dengan bersemangat sampai bergulung-gulung kawat ada di perahunya. Ia sudah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi kaya. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia terus menarik kawat emas itu. Padahal pelan-pelan air sudah masuk ke dalam perahunya. Dari dalam air tiba-tiba terdengar suara, "Stop! Sudah cukup! Potong! Potong kawatnya." Tapi nelayan itu berpikir begini, sayang kalau saya berhenti, sebab saya masih bisa menarik kawat emas yang lebih banyak. Dan dia melakukannya. Dia mengabaikan suara yang memperingatkannya, lalu dia tetap menarik kawat emas itu. Makin lama perahunya makin penuh dengan kawat emas dan makin tenggelam karena berat. Tetapi nelayan itu tetap tidak mau berhenti menarik kawat emasnya. Ia masih ingin lebih dan lebih lagi. Akhirnya nelayan itu mati tenggelam dengan perahu dan kawat emasnya. Saudara-saudara, mungkin kita akan membantah bahwa kita tidak seperti pria dalam ilustrasi tadi. Namun seringkali kita tidak peka dan tidak sadar bahwa jiwa kita telah mengabdi pada apa. Sebagai contoh, mari kita renungkan, kita analisa, kita pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa menolong kita, memimpin kita untuk melihat apa yang menjadi keinginan daripada jiwa kita. Apakah itu memimpin dan menuntun pada Tuhan, ataukah kita menemukan bahwa ada berhala-berhala yang tersembunyi dalam kehidupan kita? Yang pertama, apakah saya sering memikirkan uang dan berusaha mendapatkan lebih banyak uang? Terkadang saya mengkhawatirkan tentang keuangan saya, atau terkadang saya menghayal mendapatkan togel dalam jumlah besar atau mendapatkan warisan yang sangat besar. Saya memiliki daftar-daftar keinginan berisi hal-hal yang ingin saya beli seandainya saya tidak memiliki rintangan karena tidak memiliki uang. Yang kedua, saya berharap memiliki kekuasaan, berkuasa, dan kontrol lebih besar terhadap orang lain. Saya hanya ingin menjadi orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Yang ketiga, saudara-saudara, saya sering melewatkan acara keluarga untuk mengejar karir. Dan saya membenarkan diri saya, beralasan tentang ini dan ini. Dan itu menurut saya ketika melakukan ini dan itu akan membawa kebaikan untuk keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga. Saudara-saudara, contoh-contoh pertanyaan di atas hanyalah beberapa dari misal hal-hal tertentu yang bisa saja menjadi keinginan-keinginan terselubung atau keinginan dalam diri Anda. Keinginan jiwa yang bisa membawa Anda menyimpang. Karena itu akan menjadi lebih penting daripada Allah, dan itulah berhala Anda. Apapun berhala Anda, entah itu kekayaan, popularitas, populer, kekuasaan, berkuasa, maka perlu digarisbawahi. Garis bawah itu bahwa berhala senantiasa menjauhkan kita dari kebebasan, memperbudak kita, dan merampas kedamaian kita. Anda pasti bertanya, lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Kecenderungan jiwa yang memiliki keinginan tidak terbatas, yang bisa saja melenceng, keluar dan membawa kita jauh dari Allah dan kehilangan damainya. Saudara-saudara, itu yang tadi dibilang.
dalam pembahasan kita tadi, bahwa dalam kehidupan ini Anda harus membuat prioritas apa yang terutama dalam hidup ini, apa yang mesti Anda singkirkan, dan apa yang mesti Anda kejar. Anda tidak bisa meredam, menghilangkan keinginan dalam jiwa, tetapi Anda bisa mengalihkannya menuju sesuatu yang lain. Contoh, dalam Alkitab, bagaimana cara untuk mengalihkan keinginan dalam jiwa menuju sesuatu yang lain terjadi pada salah satu tokoh Alkitab, Sakeus, nama yang familiar bagi kita semua. Sakeus merupakan contoh yang baik tentang hal ini. Sakeus memiliki keinginan yang kuat akan uang. Keinginan yang kuat akan uang. Sebagai pegawai dinas keuangan di Kekaisaran Roma dengan tugas memungut pajak, ia melepaskan relasi dengan sesama, mengorbankannya, mengorbankan integritasnya, bahkan kehormatan demi uang yang menjadi perhalanya. Lalu pada suatu saat Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan itu adalah titik tolak berubahnya keinginan jiwa daripada Sakeus, atau keinginan jiwa Sakeus berpindah ke arah yang lain, pada sesuatu yang lain yang menuju pada apa yang Allah kehendaki. Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus menunjukkan tentang adanya hal yang lebih utama dalam hidup. Meskipun dia memiliki keinginan untuk hal tertentu, tetapi dia tahu ada hal yang lebih utama dalam hidup, yang lebih memuaskan, yang lebih membawa ketenangan dan kedamaian. Uang dapat membeli kebutuhan hidup manusia, namun uang tidak dapat membeli kebutuhan batin manusia, kedamaian. Kedamaian diperoleh dengan cara menjadikan uang itu sebagai sarana melayani, bukan sebagai berhala, bukan sebagai pusat kehidupan yang menjadi terutama dalam hidup. Hanya Tuhan yang mesti disembah. Uang adalah sarana yang Tuhan berikan untuk melayani. Popularitas, ketenaran, kekayaan, kekuasaan adalah juga hal-hal yang dikejar oleh orang dan menjadi hal yang biasa pada saat ini. Ya, kita lihat dalam status di media sosial misalnya, status yang aneh-aneh. Lalu ada orang-orang yang terus-menerus mengupdate segala sesuatu sebagai sebuah status, memberitakan kegiatan terus-menerus tanpa jeda, menggambarkan bahwa ada hal-hal yang mau dikatakan. Di balik keinginan itu mungkin ada keinginan untuk menjadi populer, dan menjadi populer merupakan sesuatu yang dikejar. Masalahnya saudara-saudara, popularitas tidak kekal dan percuma mengejar hal itu. Kita akan mengatakan kesenangan. Bila kesenangan menjadi yang terutama, maka apapun yang akan dilakukan, kita akan melakukannya untuk mengejar kesenangan diri. Masalahnya adalah tidak semua kesenangan yang kita kejar baik dan benar. Jiwa kita akan senantiasa bergerak memenuhi kebutuhannya, memuaskan dirinya. Namun kesadaran bahwa jiwa kita mesti terarah pada Allah adalah sebuah tugas kita agar kedamaian menjadi milik kita. Kita mesti sadar bahwa jiwa kita tidak akan pernah terpuaskan tanpa Allah. Jiwa kita sebenarnya merindukan Allah. Merindukan Allah. Hanya saja kita mungkin berusaha memenuhinya dengan hal-hal lain yang justru merusak kedamaian kita. Banyak buku menulis tentang berbicara pada diri sendiri. Memotivasi diri sendiri dengan positif adalah hal yang baik. Tapi Alkitab sering berbicara tentang manusia yang berbicara kepada jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Hal ini penting karena jiwa berada di hadirat Allah. Berbicara kepada jiwa Anda tentang sesuatu yang mengusik ketenangan Anda akan membawa atau memberikan anugerah yang menolong Anda menguasai emosi-emosi negatif yang merampas kedamaian Anda. Mazmur 33 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dalam Mazmur berulang kali kita menemukan perkataan, mengapa engkau khawatir, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Aku mau bersyukur kepada Allah. Tuhan menjadi penolong bagi jiwa kita. Jika jiwa kita terarah padanya, keinginan-keinginan kita adalah menuju padanya. Pilihan kita yang terutama adalah Dia dan kehendaknya. Itu menjadi sumber damai kita. Memiliki prioritas yang benar dengan mengarahkan keinginan kita ke arah Allah mendatangkan kedamaian. Menetapkan yang terutama untuk menjadi pilihan berarti tidak memulai hari dengan netral atau biasa-biasa saja. Ketika bangun pada pagi hari, Anda menetapkan untuk turun dari tempat tidur dan mengatakan Anda memilih yang terutama, yaitu yang Anda pikir yang terbaik dalam kehidupan. Tidak memulainya dengan netral. Biarkanlah hari berlalu seperti yang mesti terjadi. Tetapi Anda memulainya dengan sebuah tekad untuk melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan, yang Anda pilih dan Anda tahu akan menjadi yang terutama dalam kehidupan ini, yang mendatangkan kedamaian. Kita dapat memilih hari yang kita jalani dengan menciptakan kegembiraan dan sukacita. Mengambil inisiatif adalah cara untuk menjadikan hidup dipenuhi dengan kedamaian. Mengambil inisiatif adalah memilih yang terutama yang mendatangkan kedamaian. Frank Crouch mengatakan, hari kemarin telah berlalu dan hari esok mungkin tidak akan pernah menghampiri hidup kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Buatlah hari ini berarti. Artinya, kita berpikir tentang besok atau nanti, tetapi kita melupakan hari ini untuk mensyukurinya, untuk menjalaninya, untuk menghadirkan kedamaian di dalamnya. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Orang seringkali kehilangan damai sejahtera karena memikirkan hari esok, khawatir akan apa yang akan terjadi pada besok, lusa, dan seterusnya, tetapi belum tentu terjadi. Mereka memilih hal itu ketimbang memilih untuk menikmati, untuk bersyukur atas apa yang bisa dilakukan, apa yang dimiliki hari ini, atau apa yang terjadi pada hari ini, yang otomatis sudah ada di dalam genggaman. Sebab itu nasihat Tuhan Yesus merupakan sebuah dorongan bagi kita untuk memilih menjalani hari ini dengan maksimal. Anda hanya memiliki hari ini. Hari esok belum tentu datang kepada Anda. Dengan memilih hari ini menjadi prioritas, menekankan pada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan, bersyukur, berpengharapan, maka kedamaian itu menjadi milik Anda. Utamakanlah saat ini, hari ini, nikmatilah dengan cara Anda, ketimbang Anda khawatir akan apa yang akan terjadi pada esok. Carol Ken mengajar kita memilih hal yang terutama yang mendatangkan kedamaian seperti saat putus asa, pilihlah untuk tetap maju. Saat tak paham maksud Tuhan, pilihlah tetap percaya. Saat tertekan oleh kekecewaan, pilihlah untuk bersyukur. Saat semua jalan hidup berantakan, pilihlah untuk berserah. Saat ingin menghakimi orang lain, pilihlah untuk mengampuni. Pilihan-pilihan yang saudara lakukan akan membawa saudara pada damai sejahtera yang dibutuhkan. Pilihan yang diutamakan, yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian, akan menghasilkan apa yang Anda harapkan, yaitu kedamaian dan kesejahteraan, ketenangan dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, kita telah berbicara panjang lebar tentang memilih yang terutama dalam kehidupan sebagai cara mendapatkan damai sejahtera. Ada banyak perkataan firman Tuhan yang tadi telah dikutip dan dijelaskan. Kita meyakini sungguh bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan kuasa. Di akhir edisi Damai Untukmu pada saat ini, saya tidak mengajak kita berdoa, tetapi saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang hadir, meyakinkan Anda bahwa Tuhan menginginkan kehidupan Anda ada di dalam ketenangan dan kedamaian. Perkataan firman Tuhan adalah jangkar bagi jiwa Anda, bagi hati Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Tuhan menginginkan Anda memiliki damai-Nya. Sampai berjumpa kembali dengan penyiar ministry dalam acara Wajah Allah. Minggu depan kita masih membahas tema yang sama. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama penyiar